Rapunzel. Pada suatu masa, pada negeri yang jauh, hiduplah sepasang suami istri. Satu hari, sang istri mengabarkan pada suaminya bahwa ia tengah mengandung. Sang suami gembira mendengarnya, lalu mengatakan akan menuruti segala permintaan istrinya. Satu hari, istrinya berkata bahwa ia ingin sekali makan daun selada segar. "Aku ingin makan daun selada yang ditanam di kebun tetangga kita. Kalau tidak, aku tidak akan bisa tenang." Sang suami kemudian menuju kebun tetangga mereka untuk memenuhi permintaan istrinya. Namun lelaki malang itu tidak tahu bahwa tetangganya adalah seorang penyihir jahat bernama Camilla. Tidak ada yang tahu bahwa ia telah berusia 150 tahun. Agar awet muda, Camilla hanya bisa menyentuh segala hal yang memiliki unsur emas, sehingga ia melapisi segala sesuatu di rumahnya dengan emas. Ia melapisi semua piring, sendok, garpu, lampu, bahkan kursi yang didudukinya. Segalanya harus berlapis emas. Pada suatu malam, terdengar pintu rumahnya diketuk. Ternyata tetangganya yang meminta daun selada untuk istrinya yang sedang hamil. Camilla mengatakan bahwa tetangganya bebas memetik daun selada di kebunnya. Namun dengan satu syarat. "Jika anakmu memiliki rambut keemasan, maka kau serahkan padaku." Lelaki itu bingung dan menyetujui saja syarat itu, lalu berdoa agar anaknya kelak tidak memiliki rambut keemasan. Namun beberapa hari kemudian, istrinya melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik, yang memiliki rambut pirang keemasan. Mereka menamainya Rapunzel. Camilla telah memiliki firasat bahwa bayi itu memiliki rambut keemasan. Sehingga ia merebut bayi itu dari orang tuanya dan membawanya pulang. Camilla mengasuh Rapunzel dengan baik. Disisirnya rambut gadis itu yang bertambah panjang setiap harinya. Camilla tidak pernah memotong rambut itu karena ia akan mengambil helai-helai rambut panjang itu lalu memasaknya dalam kuali ajaib untuk diubahnya menjadi emas. "Sihirku mengubah rambut panjang menjadi emas. Aku makin awet muda. Hehehe, hore!" Jauh dalam hutan, Camilla menciptakan sebuah menara tinggi besar dengan sihirnya, di mana Rapunzel dikurung di sana sehingga keamanan rambutnya terjaga. Menara itu tidak memiliki anak tangga. Hanya ada sebuah kamar yang sempit dengan sebuah jendela yang mungil. Rapunzel tumbuh di kamar ini seorang diri selama 18 tahun, kecuali apabila Camilla datang berkunjung. Setiap kali Camilla mampir, ia selalu memanggil dari bawah. "Rapunzel, Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambut emasmu." Rapunzel akan menurunkan rambut panjangnya yang terkepang melalui jendela. Lalu Camilla akan berpegangan pada rambut itu untuk memanjat naik. "Ibu, mengapa menara ini tidak memiliki tangga? Mengapa aku tidak bisa menginjak tanah dan bermain dengan bunga-bunga dan hewan-hewan?" "Gadis pirang keemasanku yang cantik, ini adalah satu-satunya cara untuk melindungimu dari kejahatan dunia. Banyak hewan jahat di luar sana, juga makhluk-makhluk kejam. Jika sesuatu terjadi padamu, aku tak akan bertahan hidup."
Suatu hari, Rob, sang pangeran tampan negeri itu yang lahir di hari yang sama dengan Rapunzel, membawa kudanya berjalan-jalan di dalam hutan. Sang pangeran mendengarkan suara nyanyian itu dengan seksama. Suara itu suara yang sangat merdu. Haha, ayo kudaku. Ia mengikuti arah suara misterius itu hingga menuntunnya pada dasar sebuah menara di mana Rapunzel tinggal. Kala Rapunzel menyanyi di jendela menara, saat itulah pangeran jatuh hati. Ia mencari pintu masuk ke menara, namun tidak menemukannya. Tepat saat itu, Camilla juga tiba di sana. Pangeran bersembunyi di balik semak karena mengetahui reputasi wanita itu sebagai penyihir yang jahat. Oh tidak, itu Camilla si penyihir jahat. Mau apa dia di sini? Rapunzel, 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 turunkan rambut emasmu. Rapunzel. Rapunzel menurunkan rambutnya agar Camilla bisa naik. Keesokan harinya, pangeran kembali ke menara. Namun saat ia tiba, ia berusaha menirukan suara si penyihir dan memanggil ke arah menara. Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu. Rapunzel. Rapunzel merasa suara itu aneh, namun tetap menurunkan rambutnya. Pangeran Rob segera naik melalui rambut itu, ingin mengetahui pemilik suara merdu yang didengarnya. Susah sekali memanjatnya. Rapunzel ketakutan saat melihat sang pangeran. Siapa? Siapa kau? Bagaimana bisa di sini? Aku Pangeran Rob. Kupikir kau dalam kesulitan karena terlibat dengan penyihir itu. Tidak, namaku Rapunzel. Aku tidak mengenalmu. Ibuku berkata banyak makhluk jahat. Oh, tidak. Pergi kau dari sini. Jangan takut, aku bukan orang jahat atau makhluk jahat. Aku hanya sempat mendengar suaramu yang indah dan ingin tahu apa yang diinginkan oleh penyihir. Jadi, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Kata-kata pangeran menenangkan Rapunzel, sehingga ia tidak merasa takut lagi. Nona Rapunzel, bersediakah kau turun dari menara bersamaku untuk menghirup bau wangi bunga, berjalan-jalan di hutan, dan melihat hewan-hewan yang cantik? Rapunzel sudah lama sangat ingin menjelajah dunia luar, sehingga ia segera menerima ajakan sang pangeran. Aku tahu cara agar kita berdua bisa turun dari menara. Hari berikutnya, penyihir jahat Camilla tiba di menara dan tatkala akan memanggil Rapunzel, ia melihat rambut panjang itu telah menjuntai dari atas menara ke bawah. Sepertinya ia telah melihat kedatanganku dan langsung menurunkan rambutnya. Camilla memanjat rambut itu ke puncak menara. Ia mendengar suara kuda. Namun dia berpikir mungkin seseorang di dekat-dekat sana sehingga tidak memedulikannya. Dan tetap memanjat karena ia ingin segera bertemu Rapunzel. Ketika tiba di kamar Rapunzel, ia terkejut bukan kepalang. Rapunzel telah memotong rambutnya dan kabur dari menara itu. Emasku! Emasku pergi! Tidak! Tidak! Rapunzel! Rapunzel memang telah memotong rambutnya dan mengikatnya pada sebuah besi di tembok menara. Sehingga ia dan pangeran bisa turun dari menara bersama. Camilla seorang diri di menara dengan putus asa menyentuh rambut Rapunzel yang telah terpotong. Tidak! Tidak, 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 tidak! Tidak ada gunanya rambut ini karena telah terpotong. Tidak.
Akar rambutnya harus ikut terpotong agar bisa berubah menjadi emas. Saat itu juga, Pangeran Rob dan Rapunzel tiba di istana pangeran. Lalu pangeran menceritakan segalanya pada ayah dan ibunya, raja dan ratu. Raja mengatakan bahwa ia pernah mendengar nama Rapunzel dari seorang petani tua dan istrinya. Lalu pangeran segera mengajak Rapunzel mengunjungi rumah pasangan petani yang mengatakan pernah kehilangan bayinya bernama Rapunzel. Begitu membuka pintu dan melihat Rapunzel, ayah dan ibunya yang malang langsung mengenalinya. Putriku, putriku sayang, kau menemukan kami. Penyihir jahat merenggutmu dari kami. Sudah bertahun-tahun lamanya, namun kamu akhirnya pulang. Kami adalah orang tuamu yang sebenarnya. Rapunzel sangat bahagia bertemu dengan keluarganya. Lalu, bagaimana nasib Camilla yang ditinggal seorang diri di menara tanpa emas? Akan kutemukan engkau, Rapunzel. Aku akan memburumu demi rambut yang menjelma menjadi emas. Di suatu hari, pangeran kembar dari negeri seberang, Tom dan John, menyambangi ke negerinya Cinderella. Pangeran Leo sangat senang atas kunjungan tersebut. Mereka memutuskan untuk menyelenggarakan pesta yoga bersama-sama. Ayo kita selenggarakan pesta yoga terbesar di dunia. Dan mungkin kami akan menemukan pasangan kami di acara itu. Sementara itu, saudara tirinya Cinderella bernama Cassandra sedang menyisir rambutnya di depan cermin ketika Jezabel diam-diam mengendap-endap untuk mengejutkannya. Wahai cermin ajaib, Kau sangat buruk rupa. Seraya Cassandra terlihat marah dan melemparkan sisirnya ke cermin dan terjatuh, lalu Jezabel terlihat. jangan pernah bicara padaku lagi. Ketika dua bersaudara itu berkelahi, seekor merpati mendarat di jendela rumahnya. Ada surat di kakinya. Surat itu untukku. Itu milikku. Dia datang untukku. Pada akhirnya, kertas surat itu tersobek menjadi dua. Yang satu dipegang Cassandra, sedangkan yang satu lagi terbang dari genggaman Jezabel dan menghilang. Oh tidak, kertas itu terbang dan menghilang. Di punyaku tertulis bergabunglah dalam pesta yoga dan jadilah ratu kami. Penasaran aku apa itu yoga? Ayo kita diam-diam ke dalam istana dan mencari tahu. Ketika malam datang, Cassandra dan Jezabel mengendap-endap ke dalam istana Cinderella dan bersembunyi dari penjaga dan pelayan di istana. Mereka memasuki kamar Cinderella. Saat itu, Cinderella sedang duduk di bawah dengan mata tertutup dan dia mengeluarkan suara seperti aum. Dia sedang apa? Dia sedang memantrai kita. Ayo cepat, kita harus segera balas. Jangan teriak, diam. Ketika Jezabel mencoba untuk menghentikan teriakan dari saudaranya Cassandra, ia terselip dan terjatuh tepat di hadapan Cinderella. Kalian sedang apa? Kami melindur. Cinderella terlihat sangat marah dengan saudaranya. Dalam mimpi kami bermimpi sedang berjalan ketika membuka mata dan Ternyata kami ada di sini. Lalu apa yang sedang kau lakukan? Cinderella langsung mengerti kenapa saudaranya telah mengendap-endap masuk ke dalam istana. Aku sedang melatih pernapasan untuk yoga. Aku bisa mengajari kalian jika kalian mau. Sampai ketemu besok di depan sungai jam 12 siang. Keesokan harinya, mereka bertemu untuk berlatih berjalan. Cinderella memberikan buku pada kedua saudaranya untuk diletakkan di atas kepala. Ia menggambar garis lurus di tanah dengan akar yang dia temukan. Sebagai contoh, ia mulai berjalan di garis dengan buku yang ada di kepalanya. Itu mah mudah sekali. Aku bahkan bisa bawa 2 buku sekaligus. Ketika langkah pertama Cassandra, ups, buku itu terjatuh ke bawah. lihat caraku berjalan. Pangeran pasti akan mengagumiku.
Jezabel meletakkan buku itu ke atas kepalanya. Di langkah pertama, langkah kedua, buku itu tidak terjatuh. Tapi di langkah ketiga, ia dan bukunya ikut terjatuh. Kedua saudara itu yang telah gagal di pelajaran melangkah mulai mencoba pelajaran kedua. Dalam latihan yoga putri, yaitu fasih berbicara. Kita tarik napas yang panjang, lalu ucapkan mama mimi yang keras. Mama, Mimi, mama. Tidak menyikat giginya, bau busuk tercium dari mulutnya. Ih, kau pasti makan ikan busuk tadi pagi. Mereka memakai lagi setelan olahraga dan bertemu lagi, lalu memulai gerakan dalam kelas yoga yang bernama gaya pohon. Postur tubuh seorang putri harus terlihat cantik. Itu bisa kita lakukan dengan berlatih 3 macam hal. Angkat kedua tangan ke atas, tarik napas dalam-dalam. Sekarang keluarkan pelan-pelan. Ketika Cinderella menarik nafas panjang, ternyata Jezabel tertidur sambil berdiri. Sedangkan Cassandra lidahnya menjulur seperti anjing yang sedang bernafas. Cinderella kali ini duduk di atas bola pilates yang besar sambil membuka dan menutup lengannya. Ketika kedua saudaranya mencoba melakukan hal yang sama, mereka duduk di atas bola dengan kencang. Lalu bola yoga itu meledak. Esok hari adalah hari terakhir dari yoga putri. Cinderella hendak mengajarkan kedua saudara tirinya gerakan yoga yang sulit. Jika kalian bisa melakukan ini, artinya kalian telah menamatkan kelas yoga. Artinya, kami telah menyelesaikan pelajaran. Pangeran pasti akan jatuh cinta pada kami, iya kan? Mereka pasti akan menikahi kami. Cinderella tersenyum dan bergerak ke bawah menghadap rumput dan ia melakukan gerakan yoga yang sulit. Kedua saudara tirinya kesakitan melakukan gerakan yoga tersebut. Susah sekali. Aku menyerah. Kakiku sakit sekali. 5, Mereka berdua mulai berkeringat. 4, Badan mereka mulai bergetar. 3, 2. Ketika dua bersaudara itu mulai mau menyerah dengan gerakan tersebut, mereka membayangkan sedang berdansa. 1. Kami berhasil. Akhirnya, mereka berhasil melakukan gerakan sulit dalam yoga. Cinderella segera mengucapkan selamat kepada kedua saudaranya dan memberikan mereka sebuah kemasan hadiah yang cantik. Kalian berdua telah berhasil menyelesaikan pelajaran ini. Dan ini adalah hadiahnya. Kedua saudara itu membuka kotak hadiah itu dengan penasaran. Mereka terlihat sangat marah ketika mereka melihat sepatu olahraga dan baju olahraga di dalamnya. Cinderella membohongi kita. Kita akan balas semua perbuatannya pada kita. Cassandra dan Jezabel diam-diam mengambil pakaian kesukaan Cinderella, lalu segera pergi. Hari pesta yoga telah tiba. Kedua bersaudara itu mengenakan pakaian Cinderella dan mendatangi pesta. Semua tamu yang hadir tertawa saat melihat Jezabel dan Cassandra. Semua tamu yang hadir tertawa saat melihat Cassandra dan Jezabel. Pangeran kembar Tom dan John terlihat sangat marah. Apa kalian tidak membaca surat? Kalian tak boleh masuk dengan menggunakan pakaian itu. Bajuku! Kenapa kau memakai bajuku tanpa izin? Iya, Kami pikir kami tak bisa menjadi seorang putri tanpa baju ini. Tepat saat itu, kedua bersaudara itu melihat pangeran kembar sedang menggandeng tangan gadis kembar lain dan mereka meninggalkan istana sambil menangis. Sejak saat itu, mereka menyadari bahwa menjadi seorang putri yang baik bukan karena memakai pakaian yang mahal, tapi juga karena bahagia, makan makanan sehat, dan berolahraga. Putri Duyung Kecil dan Ikan yang Hilang. Pada suatu masa, Arya, putri duyung tercantik di lautan, dan pangerannya Edward naik ke kapal pesiar dan berlayar ke samudra nan jauh.
Perjalanannya menyenangkan sekali. Hingga keindahan mentari pagi memesona semua orang. Pangeranku, aku mampu mengarungi samudra indah ini bersamamu seumur hidupku. Edward dan Arya memetik aneka buah tropis dari setiap pulau yang dikunjungi. Nanas, mangga, kelapa, pepaya, buah naga, raspberry, pisang, lemon, dan banyak lagi. Puluhan buah terlezat dari 7 samudra. Mereka akan menghadiahkan buah-buah ini pada warga di negeri mereka saat kembali ke kastil. Suatu hari, saat Pangeran dan Arya menatap ke lautan, mereka menyadari bahwa tidak ada hewan laut sama sekali. Putriku, beberapa hari ini kita tidak melihat ada ikan di laut. Kira-kira kenapa ya? Ya, aku juga perhatikan. Temanku Dolphy tidak muncul beberapa hari ini. Khawatir akan dunia bawah laut, Arya memutuskan untuk menyelidiki kerajaan bawah laut dan memeriksa keadaan keluarga dan kawan-kawannya. Pangeran Edward mengantarkan kehaluan kapal. Arya menjadi khawatir. Pangeranku, jika aku belum kembali sebelum gelap, artinya jelas terjadi sesuatu yang membahayakan di bawah laut. Putri Duyung Arya berjalan ke ujung kapal, lalu melompat ke lautan. Begitu menyentuh air, kaki manusianya secara ajaib berubah menjadi ekor ikan duyung. Arya berenang cepat menuju kerajaan bawah laut. Namun tak melihat kawan-kawan ikannya sama sekali. Lautan terlihat sangat hening. Kala semakin dekat, ia memanggil kawan-kawan terbaiknya. Dolphy, Willy, sahabat kepitingku, di mana kalian? Tidak ada yang menjawab. Arya hanya bisa mendengar suara pasir dan air saja. Kerajaan bawah laut nan megah serta segenap lautan biru tampak tenang dan kosong. Arya berenang ke arah kerang laut di pasir. Kerang secara ajaib mampu merekam tiap suara dan gelombang bawah air, seperti buku harian. Arya menempelkan kerang di telinga dan mulai mendengarkan apa yang telah terjadi. Hari itu cerah dan menyenangkan di dunia kami. Ikan warna-warni, lumba-lumba, dan ubur-ubur tampak aktif dan ceria. Kala mentari menyinari air di dasar laut, penyihir jahat Vega dan ular asistennya datang. Kudengar mereka berencana mencuri harta kerajaan sehingga Vega dapat membangun kerajaannya sendiri, jauh dari Raja Poseidon dan keluarganya. Lalu Vega dan ular bertemu geng hiu, kemudian mereka pergi. Aku pun beranjak maju untuk menyampaikan apa yang kudengar pada raja. Namun aku terkejut pada apa yang kulihat. Jaring ikan yang sangat besar perlahan turun ke bawah air. Aku sangat takut sehingga aku segera bersembunyi. Arya sulit mempercayai apa yang didengarnya. Dikembalikannya kerang ke tempat semula dan segera mencari jaring ikan raksasa itu. Setelah beberapa saat berenang, ia melihat jaring raksasa penuh berisi hewan-hewan laut. Sahabatnya Dolphy ada di sana. Oh, Dolphy, akhirnya aku menemukanmu. Arya, cepat, selamatkan kami. Ada 2 lagi jaring raksasa seperti ini. Saat Arya memikirkan rencana untuk menolong mereka, pangeran yang berada di kapal menantikan jawaban Arya. Ia sudah terlalu lama pergi, sehingga pangeran merasa khawatir. Dikeluarkannya debu laut ajaib dan ditelannya. Lalu terjun ke dalam air. Begitu menyentuh air, kaki manusia pangeran berubah menjadi ekor. Lalu ia berenang sekuat tenaga mencari Arya. Sementara itu, Arya tengah berjuang menyatukan 3 jaring ikan raksasa itu.
Lalu disadarinya bahwa Vega dan ular ada di dalam salah satu jaring. Vega? Ular? Mengapa kalian tertangkap jaring? Sulit dipercaya. Apa yang kau lakukan di sini? Kupikir kau sudah menjadi manusia. Tak masalah, tak akan kutinggalkan kawan-kawan ikanku. Aku akan menyelamatkan kalian. Menyelamatkan kami? Kau? Dia bilang mau selamatkan kita. Begitulah katanya. Tak kau dengar, ular? Seluruh lenganmu tersangkut pada jaring, Vega. Kau tak akan bisa bebas tanpa bantuan. Itu menurutmu. Penyihir jahat dengan angkuhnya mencoba membebaskan diri tanpa bantuan. Namun tidak berhasil. Ular, bantu aku. Tarik keempat lenganku cepat. Yang mulia. Pakai dua kepalamu, bodoh. Kami tak bisa, Yang mulia. Vega, berhenti. Kau memperparah keadaan. Kala Arya memperingatkan Vega, para nelayan melempar jaring lain dari atas. Celakanya, Arya ikut terjebak dalam jaring. Aku tertangkap. Tidak. Au, mestinya aku mewaspadainya. Jangan bergerak, Arya. Kau akan menyangkut lebih dalam. Aku akan membebaskanmu sebelum kau hancurkan seluruh kerajaan. Kala Arya berjuang dalam jaring itu, Pangeran Edward datang. Edward! Edward! Kami di sini. Pangeran dengan segenap tenaga, dengan belatinya, berusaha membebaskan Arya. Kita harus menghentikan nelayan perompak, Putri. Ayo cepat, jangan sampai mereka melempar jaring lagi. Tunggu di sini, kami akan menyelamatkanmu. Arya mengikuti tali jaring dan berenang ke permukaan secepat kilat, hingga pangeran kesulitan mengejarnya. Mereka tahu harus secepatnya menghentikan para nelayan perompak sebelum menjatuhkan jaring kembali. Arya tiba di permukaan air dan berteriak pada nelayan-nelayan itu. Hei nelayan perompak! Kau tak boleh melempar jaring ke lautan. Ada ribuan makhluk laut hidup di bawah sini. Kau jangan menyakiti mereka. Nelayan perompak tak menghiraukan Arya dan berusaha melemparkan jaring lain ke lautan. Di sisi lain, Arya menyatukan kedua tangannya lalu melompat ke udara. Oh, Putri Duyung kecil. Perompak yang melihat itu merasa takut dan kagum kepada Arya. Lihat, dia mengambang seperti terbang. Kekuatan ajaib Arya atas lautan menciptakan gelombang besar dan angin kencang. Lalu menyingkirkan kapal mereka jauh dari jaring-jaring dan kerajaan bawah laut. Pangeran Edward secepatnya memutus tali jaring-jaring itu. Para makhluk laut akhirnya bebas. Tentu ada beberapa makhluk jahat yang pergi begitu saja, tanpa berterima kasih pada pangeran dan Arya. Meski sudah ditolong, Vega merasa sebal. Mengapa harus Arya yang telah menolongnya? Yang mulia. Duyung kecil sungguh telah menyelamatkan kita, bukan? Kita mungkin selamat karenanya, ular. Tapi ini tak akan mengubah misiku. Tetap akan kuhancurkan kerajaan itu dan hartanya menjadi milikku. Ikan kawan-kawan Arya berterima kasih padanya dan pangeran karena telah diselamatkan. Kami akan selalu menjaga dunia bawah air, jangan takut. Dan makhluk laut berjanji melindungi kapal Arya dan Edward selamanya. Seperti sedia kala, makhluk laut berenang bebas di lautan nan biru. Berkat keberanian dan kebaikan hati Arya dan pangeran, kedamaian pun melingkupi kerajaan bawah laut lalu menyebar ke seluruh penjuru dunia.
dan mereka hidup bahagia selamanya. Here's my home, deep blue sea. Everything is fun, friends with me. The king called me the little mermaid, the very best daughter of the king of the sea. Just look around, you will see the joy, a beautiful life and the ocean roar. Just look around, you will see the joy, a beautiful life and the ocean roar. Starfish, octopus, and dolphins are all around. Now we are dancing in the moonlight. The deep blue sea is my safe place, where my family is hidden from the waves. Just look around, you will see the happiness. We are all together and life sparkles. Just look around, you will see the happiness. We are all together and life sparkles. Di negeri Putri Mentari, semua orang sangat gembira hari itu. Sampai mereka melihat perahu yang terdampar di pantai dalam keadaan hancur berkeping-keping. Mentari sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Pertama, dia melihat sekeliling untuk melihat apakah ada seseorang di dalam perahu. Tetapi dia tidak melihat seorang pun. Lalu saat dia mengangkat salah satu pecahannya, dia melihat seorang gadis muda terluka di bawahnya. Ulurkan tanganmu. Gadis muda itu nyaris tidak bisa mengulurkan tangannya yang terluka. Lalu diselamatkan dari sana berkat Sunshine. Terima kasih. Apa yang terjadi denganmu? Dari mana kau berasal? Aku datang dari jauh. Sebenarnya aku seorang putri, tetapi Ratu Penyihir mengambil alih kerajaanku. Saat aku melawannya, dia mengirimku ke tengah laut dengan mantra. Dan kemudian perahuku hancur. Bagaimana aku bisa pulang sekarang? Jangan khawatir, kami akan perbaiki kapalmu. Tapi bagaimana kita mencapainya? Dengan bantuan dari teman putri-putriku. Gadis muda dan Mentari bersama-sama kembali ke istana. Saat gadis muda itu sedang makan, Mentari pertama-tama mengunjungi Cinderella untuk meminta bantuan dari putri-putri baik hati yang dikenalnya. Ketika Cinderella mendengar apa yang telah terjadi, dia memberinya beberapa papan yang terbuat dari pohon khusus dan sedikit resin untuk merekatkannya. Mentari sangat senang mendengar hal ini. Kemudian dia pergi menemui Rapunzel. Ketika Rapunzel diceritakan tentang keadaan gadis muda itu, Rapunzel memberikan seikat rambutnya yang kuat kepada putri tidur. Ini dia. Ini adalah rambut terkuat di dunia. Layar dan tali kapal akan sangat kuat. Mentari dengan senang hati mengambil rambut itu dan pergi ke Putri Salju. Putri Salju sangat kasihan kepada gadis muda yang kapalnya hancur. Ia ingin memberinya kompas ajaib berbentuk apel. Dengan cara ini, kapal tidak akan pernah tersesat dan akan dapat mencapai rumahnya dengan selamat apapun yang terjadi. Akhirnya, Mentari pergi ke Mermaid Arya. Dan Arya memberinya beberapa kerang besar. Dia berkata bahwa dengan kerang ini, kapal dapat dengan mudah lolos dari monster laut dan ombak yang berbahaya.
Keesokan harinya, Putri Tidur membangun kembali perahu gadis muda itu begitu kuat dan indah dengan bahan-bahan yang ia kumpulkan. Hingga gadis malang itu menangis bahagia. Kau memiliki sisa rambut Rapunzel, bawalah bersamamu. Ini akan membantumu saat kau tidak menduganya. Gadis muda itu mengucapkan terima kasih kepada Putri Tidur dan segera berangkat. Namun setelah beberapa saat, petir mulai menyambar langit dan dia menghadapi badai yang kuat. Namun berkat kompasnya, ia tidak tersesat. Selain itu, layar kapalnya masih utuh. Kemudian, monster laut yang mengerikan mencoba menjungkir balikan perahu. Untungnya, kerang laut melindungi perahu dengan sangat baik dan perahu selamat dari monster tanpa terbalik. Ombak besar yang datang setelahnya tidak dapat menenggelamkan perahu itu berkat kayunya yang kuat. Ketika gadis muda itu menginjakkan kaki di tanah negerinya, sang ratu penyihir sudah menunggunya di sana. Aku tidak menyangka kau bisa melakukannya, gadis muda. Tapi sudah terlambat. Akulah ratunya. Aku lebih kuat dari yang kau pikir, dasar kau penyihir kecil. Penyihir itu mengirimkan bola mantra jahat kepada gadis muda itu. Namun gadis muda itu berhasil mengubah arah bola mantra itu dengan mengangkat kompas ajaib di sakunya. Dengan demikian, penyihir itu pun tak berdaya. Pada saat itu juga, gadis muda itu mengikat penyihir itu dengan rambut Rapunzel yang kuat dan melemparkannya ke dalam penjara bawah tanah. Sekarang merasa lebih kuat dan lebih berkuasa, gadis muda itu siap untuk mengambil tahta lagi dan memerintah negara dengan kebaikan dan kebahagiaan. Tentu saja, dia tidak pernah melupakan bantuan yang diberikan para putri kepadanya. Keesokan harinya, dia menulis surat ucapan terima kasih kepada mereka karena saling membantu adalah kunci terpenting untuk mengatasi semua kesulitan. Di negeri Putri Sunshine yang telah tertidur bertahun-tahun, ada seorang peri hitam jahat. Peri hitam ini tinggal di istana gelap dengan teman satu-satunya, si Blackie jahat. Suatu hari, saat si peri hitam melihat cincin ajaibnya, ia melihat si Putri Tidur Sunshine telah terbangun oleh pangeran pemberani. Peri hitam sangat marah. Ia pun dikelilingi oleh kobaran api hijau. Kau tenanglah, peri hitam. Ini bukan waktunya untuk marah. Aku akan buat Sunshine menyesal telah membuka matanya. Di sisi lain, sang pangeran menghadiahi Sunshine seekor kuda putih. Unicorn ini yang diberi nama Luna juga punya sayap ajaib. Si putri segera naik ke punggung Luna dan mulai terbang di angkasa. Oh, mengagumkan. Lebih tinggi, Luna. Ayo terbang lebih tinggi. Melihat kebahagiaan Sunshine, si peri hitam marah. Tenanglah yang mulia, kau sangatlah kuat. Bahkan saat peri hitam masih kecil, ia terbiasa menyakiti peri baik lainnya. Ia lempar lumpur ke salah satu di antara mereka dan mengolok-olok rambut yang lain. Rambut kalian sangat jelek. Terlihat seperti tanduk rusa. Suatu hari, saat ia melukai sayap peri Hyacinth dengan mantra jahat, peri Hyacinth segera menghadap sang raja dan mengeluh tentang si peri hitam. Sudah cukup. Pengawal, kurung si peri hitam di tempat yang terjauh, tersunyi dan paling terpencil di hutan. Demikianlah, peri hitam menghabiskan waktunya sendiri di kedalaman hutan. Demikianlah hingga bunga warna-warni tidak mekar di sekitarnya. Dan tak ada binatang datang ke sudut hutan yang terpencil. Setiap hari ia mencari jalan untuk keluar dari hutan. Tapi hutan itu seperti sebuah labirin yang membawa peri hitam ke tempat yang sama, kemanapun ia berjalan. Suatu hari,
Saat ia mengembara sendirian, sedih, seekor kelelawar tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Kau seorang peri, betul kan? Apa yang kau lakukan sendirian di hutan terpencil ini? Raja penjarakanku di sini karena telah menjahati peri lainnya. Kejahatan seperti apa yang dilakukan? Kelelawar sangat gembira saat si peri hitam bercerita tentang kejahatan yang ia lakukan pada peri baik, karena ia percaya kejahatan adalah kekuatan terbesar. Jika kau ingin kuat, kau ada di jalan yang tepat, peri. Jika kau terima aku sebagai pelayanmu, aku akan memberimu mantra misterius. Mantra misterius? Seperti mantra yang bisa selamatkan aku dari situasi ini? Iya. Kelelawar memberi peri hitam sebuah cincin. Saat si peri hitam memakai cincin itu, awan hitam berkumpul di langit dan petir menyambar pepohonan dan tawa bergema dari cincin. Saat peri hitam melihat ke cincin, ia lihat betapa kuat dan bertenaganya ia di masa depan. Karena itu, ia terima si kelelawar sebagai pelayannya. Tahun demi tahun, si peri hitam berkat kekuatan cincin membangun kastil berukir kayu di tanah terpencil itu. Dan Blackie si kelelawar mulai tinggal dengannya di istana. Saat si peri hitam melihat ke cincinnya, berita bahwa raja dan ratu memiliki seorang anak, ia sangat marah karena tidak diundang ke kerajaan. Seperti peri baik lainnya. Hari itu dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan gagal melakukan kejahatan pada sang putri. Blackie, aku ingin membuat putri menyesal telah membuka matanya. Aku punya rencana yang mulia. Blackie menjelaskan rencana yang ada di pikirannya pada si Ratu Hitam secara terinci. Saat matahari tenggelam dan bintang menghiasi langit, si peri hitam muncul dalam mimpi Sunshine dengan kekuatan cincinnya. Bangunlah sekarang putri. Seluruh burung menanti untuk diselamatkan. Kamu harus menolong mereka. Apa? Bagaimana? Apa yang terjadi pada burung-burung? Si peri hitam menjelaskan bahwa semua burung di langit terkena mantra jahat dan mereka jadi tidak bisa terbang karena mereka dikelilingi dahan-dahan kering. Hanya kamu yang bisa selamatkan. Ayo, bangunlah dan larilah ke dalam hutan. Sunshine terbangun ketakutan di malam hari. Ia berangkat untuk selamatkan burung-burung tanpa memberitahu siapapun. Saat tiba di hutan, ia memang melihat burung-burung di dahan kering pohon besar. Dia bermaksud memanjat pohon itu, tapi saat si peri hitam muncul dari balik kabut. Kamu adalah peri di mimpiku. Apa kamu yang melakukan ini pada burung-burung? Tapi mengapa? Jika kamu tidak pergi ke dalam lubang pohon, burung-burung itu tidak bisa bernyanyi atau terbang lagi. Sunshine memasuki pohon itu untuk menolong burung-burung. Begitu ia memasuki lubang pohon, dahan-dahan pohon tumbuh dan memenjarakan putri di dalamnya. Peri hitam, aku telah lakukan perintahmu. Bebaskan burung-burung itu. Burung? Oh, burung apa? Pada saat itu, burung-burung di dahan pohon hilang dalam sekejap. Lihatlah, tidak ada burung juga binatang lain yang bisa masuk ke hutan terpencil ini, putri. Mereka semua tipuan. Hanya kamu yang akan tinggal di sini selamanya sendirian. Sunshine tidak tahu harus berbuat apa untuk menghadapi jebakan bahaya si peri hitam. Meskipun ia berusaha keras, ia tidak bisa membebaskan diri dari dahan-dahan itu. Saat pagi tiba, pangeran yang tidak bisa temukan Sunshine dimanapun sangat rewel. Melihat sang pangeran, Luna si kuda putih pun menghampirinya. Lompatlah ke punggungku, kita akan temukan Sunshine dengan mengikuti aromanya.
Luna terbang ke hutan misterius dengan sayap megahnya. Saat ia sadar telah mencium aroma sang putri, ia segera mendarat di tanah. Tetapi keheningan dan kegelapan di hutan membuat mereka takut. Agak di kejauhan, mereka melihat Sunshine terjebak dalam lubang sebuah pohon. Sunshine, putriku. Jangan khawatir, kami akan selamatkanmu. Pangeranku. Dan Luna. Luna melebarkan sayap berwarna-warninya dan menaburkan debu ajaib di sekitar pohon. Dahan ranting patah satu persatu dan jatuh ke tanah. Demikianlah Sunshine lolos dari lubang pohon di mana ia terjebak. Kupikir aku tidak akan pernah keluar dari sini. Terima kasih banyak. Pangeran dan putri pun kembali ke kerajaan bersama Luna. Baik Sunshine maupun pangeran tahu bahwa kekuatan yang sebenarnya adalah cinta dan persahabatan, bukan kejahatan. Di sisi lain, si peri hitam tidak pernah mengaku kalah. Ia masih menyusun rencana baru untuk merusak cinta dan persahabatan. Di suatu tempat yang jauh sekali, ada seorang putri dengan rambut merah panjang. Putri tersebut memiliki taman bunga yang cantik. Terutama bunga mawar merah yang membawa kebahagiaan untuk sang putri. Di setiap malam, ketika penduduk desa bersiap untuk tidur, Putri Mawar akan menuju balkon di istananya dan bertepuk tangan 3 kali. Mendengar tepukan itu, burung emas kecil terbang dan hinggap di tangan Putri Mawar. Seketika, rambut sang putri jadi bersinar terang. Burung kecil itu mulai bernyanyi merdu. Dan sang putri pun ikut menyanyikan lagu merdu dengan suara indahnya. Setiap orang yang mendengar lagu merdu dari sang putri akan pelan-pelan memejamkan matanya dan langsung tertidur. Selamat malam dan mimpi indah semua rakyat penduduk desaku. Lalu malam berlalu dalam damai dan tenang. Terima kasih untuk Putri Mawar. Suatu hari, seorang penyihir dengan topi kerucutnya merasa kesal dan mendatangi istana sang Putri Mawar dengan sapu terbangnya. Aku sungguh sudah tidak kuat lagi mendengar nyanyian dari sang putri. Aku benar-benar muak sekali. Penyihir yang marah memutuskan untuk memberi mantra jahat kepada sang putri. Alakazam, Palakazam. Layukan mawarnya dan buatlah putri menjadi bunggam. Seketika itu, rambut sang putri berubah menjadi hitam, seperti warna batu hitam. Ada apa dengan rambutku? Semua berubah hitam. Sudah waktunya tidur lagi. Sang putri dengan rambut hitamnya keluar menuju balkon untuk menyanyikan lagu buayan pada rakyatnya. Dia bertepuk tangan sebanyak 3 kali. Burung emas kecil itu terbang lagi dan hinggap di tangan sang Putri Mawar. Rambut hitamnya pun bersinar. Walaupun dia masih heran dengan apa yang terjadi pada rambut merahnya, dia tetap mulai bernyanyi lagu buayan. Setiap penduduk desa mulai tertidur pulas. Tapi mereka malah bermimpi buruk. Bahkan anak-anak kecil terbangun dan menangis. Ibu. Aku bermimpi buruk sekali. Aku tidak akan tidur pada malam hari. Mimpiku sungguh mengerikan. Begitu juga aku. Pada keesokan malam harinya,
Sang Putri Mawar yang mengetahui hal tersebut bahwa rakyatnya malah bermimpi buruk, kembali mendatangi balkon dan memanggil burung emas kecilnya. Wahai burung kecil, rakyatku terganggu dengan mimpi buruknya. Bantulah aku mengembalikan mimpi indahnya sebelum datang pagi. Mawar membuat rambutmu tersenyum. Mawar membuat rambutmu tersenyum. Mawar membuat rambutku tersenyum. Mendengar nasihat dari burung tersebut, sang putri mengisi bak mandi besarnya dengan air. Lalu ia menaruh seember penuh daun warna merah. Airnya berubah menjadi warna merah. Sang putri merendam rambutnya ke dalam air. Rambutnya berubah jadi warna merah dalam seketika. Mawar membuat rambutku tersenyum kembali. Burung itu mengatakan hal yang benar. Hore! Malam harinya, ketika sang putri menyanyikan lagu buayan, semua penduduk desa tertidur tenang dan bermimpi indah dengan suara indahnya. Menyadari bahwa mantra jahat pada sang putri telah terpatahkan, penyihir yang sedang marah itu sangat kesal dan mengutuknya lagi. Alakazam! Balakazam! Layukan semua mawarnya dan bungkamlah Putri Mawar! Lalu layulah semua bunga mawar yang ada di desa itu. Lalu ia melarikan diri. Putri Mawar sangat kecewa ketika ia melihat rambutnya berubah menjadi warna hitam lagi. Apa? Berubah hitam lagi? Apa yang terjadi padaku? Sang putri meminta prajuritnya untuk segera membawakan daun mawar untuk memulihkan keadaan. Sayangnya, prajuritnya tak dapat menemukan satupun bunga mawar di taman istana, bahkan di desa. Aku harus bagaimana sekarang, burung kecil? Katakanlah. Hah? Mawar membuat rambutmu tersenyum. Tapi tak ada satupun mawar yang hidup di desa ini. Tunggu, jangan pergi. Putri Mawar sungguh sedih, lalu ia menangis kencang. Air matanya terjatuh ke tanah. Pada saat itu, seorang pria muda yang tampan sedang melintas di taman istana. Seraya melihat air mata yang terjatuh ke tanah. Lalu, ia mengambil kotak dari sakunya, dan di dalamnya terdapat sehelai rambut merah. Lalu meletakkan rambut merah itu pada air mata yang terjatuh di tanah. Sehelai rambut merah itu menjadi bunga mawar yang bersinar dalam sekejap. Pria tampan itu mengambil mawar dan mendatangi sang putri. Sang putri yang sedang bersedih berdiri di samping bak yang penuh dengan air. Ia sangat senang sekali ketika melihat pria tampan itu masuk. Kau! Aku ingat kau! Ya, aku adalah teman kecilmu. Bunga ini untukmu. Ayo terimalah, Putri Mawarku. Sang putri sangat senang sekali ketika ia melihat bunga mawar yang dibawa dari teman kecilnya. Segeralah ia menaruh bunga mawar itu ke dalam bak mandi. Ia merendamkan rambutnya ke dalam air. Dan akhirnya kutukan penyihir itu terpatahkan lagi. Rambut hitamnya berubah menjadi merah lagi. Melihat kebahagiaan putrinya, sang raja sangat heran. Hai pria muda, katakan padaku, bagaimana bisa kau menemukan mawar ini di saat tidak ada satupun mawar yang tersisa di desa ini? Mawar ini terbentuk karena air mata dari putri raja dari sehelai rambut merah yang aku simpan saat aku masih kecil dulu. Tuanku yang mulia raja, tuanku yang terhormat. Betul, Ayah. Lihat, aku juga menyimpan helaian rambutnya dalam kotak ini sejak lama. Sang raja sangat takjub dengan kesetiaan putrinya dan pria muda itu. Dengan begitu, sang putri mawar dan pria tampan teman kecilnya menikah keesokan harinya.
Menyadari kutukan telah terpatahkan oleh kekuatan cinta, si penyihir menyadari dia tak akan pernah bisa mengutuknya lagi. Lalu ia melarikan diri terbang ke suatu tempat yang sangat jauh sekali. Di sebuah negeri nun jauh di sana, terdapat dua orang kakak beradik yang terkenal karena kesombongannya dan kedengkiannya. Mereka berdua sangat iri pada adiknya si cantik. Tidak ada yang mereka inginkan kecuali kecantikannya dan kebahagiaannya. Pada hari itu, sebagai kakak beradik, pada umumnya mereka bersiap untuk berangkat ke pertunjukan piano. Mereka bertengkar seperti biasa. Kenapa kau mengambil sisirku lagi? Pertama, ini bukan milikmu. Ini milik si cantik. Dan yang kedua, walaupun kau pakai sisir ini, tidak akan merubah apapun darimu. Akhirnya, sisir itu pun patah dan tak ada lagi yang diributkan. Kedua saudara itu membuat rencana agar si cantik marah. Di sisi lain, penyihir jahat Rosa yang tinggal di kastil yang besar memandang wajah buruk rupanya di cermin dan melemparkan mawar yang layu di tangannya ke tanah. Ini tidak bekerja. Aku akan jadi buruk rupa selamanya. Walaupun penyihir Rosa adalah penyihir yang masih muda, semua orang mengejek wajah buruknya. Ia telah mencoba ribuan mantra dan sihir, tapi tetap saja tak berhasil. Suatu hari ketika ia sedang menumbuk mawar-mawar dari tamannya dan membuat parfum untuk menghilangkan bau busuknya, kucingnya Mirmir tersandung di kakinya dan semangkuk mawar tumbuk itu terjatuh di kepala penyihir. Tak berapa lama kemudian, tai lalat di wajahnya menghilang. Rambutnya yang kusut dan kribo menjadi seperti sutra. Hidungku, rambutku, tanganku. Aku cantik sekarang. Mirmir, lihat. Aku jadi cantik sekarang. Penyihir Rosa yang menemukan cara untuk menjadi cantik bangun lebih awal setiap pagi dan mengucapkan mantra. Sampai sang pangeran datang dan mengambil mawar di tamannya. Ketika Rosa menutupi cerminnya dengan kain, ia mendengar suara. Dua bersaudara Barbara dan Bianca berdesakan masuk pintu kastil. Apa ini kastil penyihir Rosa? Ada orang di sana? Kedua bersaudara yang iri akan kecantikan si cantik sangat ketakutan ketika mereka tiba-tiba bertemu dengan penyihir di aula kastil. Siapa kalian? Apa yang kau lakukan di sini? Dua bersaudara itu mengeluh pada penyihir tentang kehidupan si cantik yang ia tak dapatkan. Dan mereka ingin mengakhiri kebahagiaannya pada pertunjukan piano hari ini. Terus apa yang kau inginkan dariku? Mantrailah dia. Jadikan dia gemuk seperti balon, sehingga pangeran tidak akan lagi menyukainya. Pangeran tetap akan mencintainya, walaupun dia gemuk. Kalau begitu, kurunglah dia di atas gunung yang tinggi, di dalam 7 gua. Tapi pangeran tetap akan menemukannya juga. Ketika dua bersaudara tak dapat menemukan keputusan bersama dan tetap melanjutkan perdebatan, penyihir Rosa mengucapkan mantra dengan tangannya agar mereka diam. Ia mengambil botol ungu dari rak racun dan menyerahkan ke tangan salah satu kakak beradik itu. Teteskan 3 tetes ramuan ini ke dalam pianonya si cantik, maka kau akan berterima kasih padaku. Dua bersaudara itu pergi dengan bersemangat. Malam telah datang. Si cantik melihat saudaranya datang juga di pertunjukan piano. Barbara, Bianca, saudariku. Aku merindukan kalian. Bisa jadi kami juga merindukanmu. Mungkin. Kecil sekali istanamu. Kecil? Ini istana yang megah. Dan pianomu juga sangat tua. Sebenarnya bukan tua. Ini antik dan sangat berharga.
Ketika si cantik berlalu, Barbara diam-diam mengambil racun dari kantongnya dan menyerahkannya pada Bianca. Dan Bianca meneteskan 3 tetes pada tuts piano si cantik. Si cantik yang tak menyadari itu datang dan mulai memainkan piano. Asap hitam terlihat di sekelilingnya. Lagu yang ia mainkan tiba-tiba terdengar sangat keras. Si cantik tetap terus memencet tuts piano. Semua orang menatapnya dengan heran. Pangeran Richard mencoba untuk menenangkannya, tetapi gagal. Semua tamu undangan meninggalkan istana dengan rasa heran. Kedua bersaudara itu sangat senang sambil berlalu ke ruangan yang telah disiapkan mereka. Keesokan harinya, si cantik mulai berteriak lagi pada semua orang yang ia temui. Putriku, apa yang terjadi padamu? Ada apa? Apa yang terjadi? Apa tidak cukup menikahi si buruk rupa? Hah? Pangeran Richard sangat marah dengan ucapan si cantik. Hatinya yang baik dan lembut sebagai sang putri telah sirna menjadi seorang yang kasar dan pemarah. Si cantik memecat tukang masak, tukang kebun, dan seorang pelayan yang tak boleh istirahat setiap hari. Kedua bersaudara itu melihat dengan senang dan menunggu di kamarnya. Di dalam istana pada hari itu, sampai pangeran hendak meninggalkan si cantik. Aku penasaran, apakah istana ini akan jadi milikku selamanya saat pangeran pergi meninggalkannya? Karena aku yang paling tua, istana dan pangeran adalah milikku. Suatu hari, Pangeran Richard memperbaiki tuts piano. Ia melihat ada botol racun yang kosong di bawah piano itu. Oh, tidak. Jangan-jangan botol ini. Pangeran Richard mengambil botol racun itu. Ia menyadari bahwa ini adalah ulah penyihir Rosa. Segera ia mengambil kudanya dan pergi ke kastil si penyihir. Pintu kastil dibuka dengan keras dan Pangeran Richard masuk. Apa yang kau inginkan dari kami penyihir? Kenapa kau mengucapkan mantra pada si cantik? Tapi bukan aku yang melakukannya. Itu ulah saudarinya si cantik. Sang pangeran putus asa menanyakan pada penyihir, Rosa bagaimana memulihkannya? Aku akan mematahkan sihir itu hanya jika kau memberikanku sesuatu yang bisa mengembalikan kecantikanku. Pangeran Richard mengambil kalung harapan yang selalu ia bawa, satu-satunya kenangan dari ibunya, dari kantongnya, dan menyerahkan pada penyihir Rosa. Ia mengatakan bahwa Rosa dapat meminta apapun yang ia inginkan, tetapi ia harus menunggu saat bulan purnama. 3 hari kemudian, penyihir Rosa mengambil kalung dan meletakkannya pada kotak. Ia melafalkan mantra di depan cermin dan berkata pada pangeran, Kau dapatkan apa yang kau inginkan. Aku telah mematahkan sihir itu. Tapi jika tidak bekerja kalung itu, lihat saja nanti. Pangeran kembali dengan senang ke istananya. Ia mendatangi si cantik dan mengatakan padanya apa yang terjadi satu demi satu. Dan si cantik memanggil semua pegawainya dan meminta maaf pada mereka. Melihat itu, Barbara dan Bianca tak menerima kekalahannya. Oh, tidak! Lalu meninggalkan istana. Penyihir Rosa belum menyadari bahwa kecantikan dan kebaikan bukan datangnya dari penampilan. Jika kita punya hati yang baik, akan terpancar di wajah dan akan selalu terlihat cantik. Cinderella, peri yang jahat. Pada suatu masa, di negeri yang jauh, hiduplah seorang putri cantik bernama Cinderella. Cinderella telah menikah dengan Pangeran Leo yang tampan. Mereka hidup berbahagia di sebuah istana yang megah. Sementara itu, di rumah asal Cinderella, ibu tirinya Nyonya Puffy dan 2 putrinya merasa kecewa dan iri hati. Andai aku hidup di istana,
Aku akan menghadiri pesta-pesta dan berdansa. Aku bisa makan hidangan paling lezat setiap malam. Bahkan si Puspapu membayangkan hidup nikmat di istana. Nyonya Puffy murka dan membuang barang-barang Cinderella dari jendela loteng satu demi satu. Oh, kita tidak butuh lagi ini semua. Tidak berguna. Tiba-tiba, Nyonya Puffy melihat sebuah kotak teronggok di sudut ruang. Dengan penasaran, ia membukanya dan menemukan sebuah arloji saku tua di dalamnya. Ia membawa kotak itu ke ruang tengah. Dua putrinya juga merasa penasaran ketika melihat jam itu. Lalu menekan tombol di bagian samping arloji untuk membukanya. Untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Kelihatan seperti jam biasa, dilengkapi cermin biasa. Kecuali jam itu mulai bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Tiba-tiba, sinar terang memancar dari jam tersebut dan menerangi ruangan. Mereka terkejut. Lalu, tiba-tiba, peri jahat muncul di hadapan mereka. Akhirnya, aku kembali ke dunia ini. Siapa kau? Aku adalah peri masa lalu. Namaku Kyra Bell. Kyra Bell diusir dari negeri peri karena ia jahat dan sangat kejam. Ia berkata pada Nyonya Puffy dan anak-anaknya, Siapa kalian yang telah menyelamatkanku? Boleh ajukan permintaan apa saja. Aku yang menyelamatkanmu, bukan aku. peri jahat meminta Nyonya Puffy untuk mengajukan permintaan. Dan tanpa ragu ia berkata, Aku ingin waktu berputar kembali ke malam pesta dansa. Pangeran Leo semestinya menikahi salah satu putriku yang cantik. Acuh. Peri jahat mengayunkan tongkat sihirnya pada arloji saku dan membuat jam di negeri itu berjalan mundur. Saat itu, Cinderella menemukan dirinya kembali ke masa pada malam saat ia menikah dengan sang pangeran. Waktu berjalan mundur kembali kala ia mengunjungi rumah tempat disimpannya sepatu kaca. Saat ia memasuki rumah itu, waktu mundur lagi ke saat Nyonya Puffy dan anak-anaknya menguncinya di rumah dan mereka pergi untuk mencoba sepatu kaca. Pangeran Leo menemukan sepatu kacanya di tangga istana. Mundur lagi, waktu menunjukkan jam 12 malam. Kala berdansa dengan pangeran, Cinderella kala berangkat dengan kereta kencana dari Labu. Waktu terus berjalan mundur. Hingga Cinderella duduk di bawah pohon hazelnut, ditemani cheddar dan mozzarella. Dan peri Liabel datang kembali. Cinderella cantik, aku datang untuk membantumu. Liabel, apa yang terjadi? Pangeran tidak mengenaliku lagi. Ini pasti ulah saudaraku Kyra Bell yang jahat. Liabel bercerita tentang kotak misterius dari negeri peri. Kotak itu dilarang untuk dibuka. Tetapi tetap dibuka oleh Kyra Bell. Tidak! Kyra Bell akhirnya diperangkap dalam kotak jam tua sebagai hukuman. Setelah sekian lama waktu berlalu, ia dibebaskan oleh Nyonya Puffy dan putri-putrinya. Ditunjukkannya pada Cinderella bahwa Kyra Bell bersama mereka.
Nyonya Puffy mengajukan permintaan yang mengerikan. Untuk memperbaikinya, kita harus mengembalikan Kairabel ke dalam arloji itu. Setuju, tapi bagaimana? Liabel, Cinderella, dan sahabat-sahabat kecilnya membuat rencana. Setelah beberapa hari waktu berjalan mundur, Mahaduta Istana mengumumkan adanya pesta dansa. Namun kali ini, Cassandra dan Jezabel tidak memberitahu soal ini pada Cinderella dan diam-diam mempersiapkan baju pesta. Hari berikutnya, agar Cinderella tidak ikut, Nyonya Puffy menguncinya di loteng, lalu bersama putri-putrinya pergi diam-diam. Sebelum memasuki ruang dansa, Kirabel muncul di sisi mereka. Ia mengayunkan tongkat dan memberi mantra cinta pada Cassandra. Begitu Cassandra memasuki ruang dansa, berkat mantra cinta, Pangeran Leo tertarik padanya. Pangeran menghampirinya dan mengajaknya berdansa. Ya. Sementara itu, Cinderella dan kawan-kawannya masih terkunci di loteng, menunggu peri baik hati. Merpati mendatangi jendela loteng, membawa arloji saku tempat Kairabel sebelumnya terperangkap. Lalu, peri baik hati Liabel muncul di hadapan mereka. Kita harus segera ke pohon hazelnut sekarang. Ia mengayunkan tongkat dan sekali lagi Cinderella dan kawan-kawannya tiba di bawah pohon hazelnut. Namun dari balik pohon, si peri jahat Kairabel mengejutkan mereka. Rencanamu akan gagal. Cinderella tak akan berhasil. Saatnya kau yang terperangkap dalam arloji, Liabel. Si peri jahat menyerang dengan segenap kekuatan jahatnya dan Liabel menangkisnya dengan tongkat ajaib. Tikus-tikus kecil dan merpati bersembunyi di belakang Cinderella karena pertikaian hebat itu. Tongkat Liabel semakin lama semakin kuat. Dan akhirnya peri jahat berhasil dikalahkan dan terhempas ke tanah. Cinderella, buka arlojinya, cepat! Jangan, tolong! Aku tak sanggup terperangkap di sana lagi. Cinderella cepat membuka arloji di tangannya. Peri jahat menghilang dan perlahan kembali masuk ke dalam cermin arloji. Jam di negeri itu kembali berjalan normal. Namun tentu saja ini bukan akhir cerita. Pesta dansa, aku terlambat, Liabel. Liabel sekali lagi memberi Cinderella gaun yang cantik dan sepatu kaca. Beberapa saat kemudian, dengan kekuatan sihir, ia mengubah merpati menjadi seekor burung raksasa. Cinderella duduk di punggung merpati dan secepatnya terbang ke istana. Namun saat ia tiba, dilihatnya pangeran telah berdansa dengan Cassandra. Mozzarella dan Cheddar berlari mendekati pangeran dan berusaha menyadarkannya. Hei, gadis tercantik di pesta ada di sana. Apa? Gadis cantik? Biar saja, kita berdansa. Lihat, ia menunggumu. Ayo. Begitu pangeran melihat Cinderella, ia jatuh hati kembali. Dan kekuatan cinta sejati mengalahkan mantra jahat peri. Cinderella dan Pangeran Leo akhirnya berdansa. Sepertinya aku mengenalmu.
Wajah cantikmu tidak asing bagiku. Cinderella dengan bahagia berdansa dengan pangeran. Mozzarella dan cheddar pun ikut berdansa. Akhirnya, segalanya kembali seperti semestinya. Cinderella dan pangeran menikah kembali beberapa hari kemudian, dan kisah cinta mereka kembali sebagaimana seharusnya. Sementara Nyonya Puffy dan kedua putrinya terbakar api iri dengki. Lagi-lagi kita gagal melakukannya. Gagal.